Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurjana. Saya akan mempresentasikan kerangka konseptual. Kita mulai presentasi hari ini. Alangkah baiknya kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menonton video presentasi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu zaman saat ini. Sebelum kita mulai presentasi kita hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerangka konseptual akuntansi syariah. Paradigma, prinsip, dan karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah adalah pelaksanaan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariah atau hukum Islam. Paradigma transaksi syariah adalah transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilillah yang menetapkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakteristik tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Lalu ada prinsip transaksi syariah. Transaksi syariah berasas pada prinsip berikut. Yang pertama ada persaudaraan, ukhuwah. Yang kedua keadilan atau adil. Lalu yang ketiga ada kemaslahatan. Yang keempat keseimbangan, tawazun. Dan yang kelima universalisme, syamuliyah. Adapun 12 karakteristik transaksi syariah sebagai berikut. Tujuan laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi seluruh besar pemakaian dalam mengambil keputusan ekonomi. Adapun pengertian keuangan menurut Kasyir. Beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan, terutama bagi manajemen suatu perusahaan. Asumsi dasar laporan keuangan syariah ada dua, yaitu dasar aktual dan kelangsungan usaha. Dasar aktual sendiri adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui pada saat kejadian, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan, biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud untuk berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan. Lalu yang ketiga ada keadaan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Pengakuan dan pengukuran pos laporan keuangan syariah. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Suatu pos dapat diakui jika 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Adapun beberapa pengakuan, yang pertama ada pengakuan aset dan yang kedua pengakuan liabilitas.
Lalu yang ketiga ada pengakuan dana syirkah temporer DST, dan keempat ada pengakuan penghasilan. Lalu yang kelima ada pengakuan hak pihak ketika atas bagi hasil. Lalu yang keenam ada pengakuan beban. Alhamdulillah kita sudah selesai presentasi saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.